Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 31 Januari. 1. Santa Marcella. Martir. Marcella dikenal sebagai putri bangsawan Romawi yang beragama Kristen. Ia menikah dengan seorang pangeran Roma. Pernikahan ini tidak berlangsung lama karena suaminya meninggal dunia beberapa bulan kemudian. Pengalaman pahit ini membukakan baginya pintu masuk menuju suatu cara hidup baru, yakni cara hidup religius asketis. Dengan cara hidup ini, Marcella bermaksud mengabdikan hidupnya kepada Tuhan semata-mata dengan doa, puasa dan tapa sambil melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada para miskin dan melarat di kota Roma. Cara hidup religius asketis yang dijalaninya mengikuti pola yang dipraktekkan oleh para rahib di dunia timur. Dalam menjalani cara hidup tersebut, Marcella dibimbing oleh Santo Yerome. Banyak wanita Roma yang mengikuti Marcella. Mereka berdoa dan berpuasa serta mengenakan mode pakaian yang sama dengan yang dikenakan oleh Marcella. Bersama Marcella, mereka mengabdikan diri pada pelayanan orang-orang miskin dan terlantar. Perkumpulan religius asketis ini terus berkembang pesat. Pengikut-pengikutnya semakin bertambah banyak. Karena itu Marcella membangun beberapa biara di seluruh kota Roma. Karena komunitas ini berpengaruh luas di seluruh kota, Marcella kemudian ditangkap dan dianiaya oleh orang-orang Goth Jerman yang pada waktu itu menguasai Roma. Marcella meninggal sebagai martir Kristus kira-kira pada akhir Agustus tahun 410. 2. Santo Yohanes Bosco. Imam Yohanes Melchior Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Becci, sebuah desa dekat dengan kota Torino, Italia. Ketika menanjak remaja, anak petani yang sederhana ini tidak diperkenankan masuk sekolah oleh orang tuanya karena diharuskan bekerja di ladang. Dalam situasi ini ia diajar oleh seorang imam yang baik hati. Jerih payah imam tua itu menyadarkan orang tua Bosco akan pentingnya nilai pendidikan. Oleh karena itu sepeninggal imam tua itu, ibunya menyekolahkannya ke Castelnuovo. Pendidikan di Castelnuovo ini diselesaikannya dalam waktu 1,5 tahun. Kemudian ia mengikuti pendidikan imam di seminari Chieri dan ditabiskan menjadi imam pada tahun 1841. Karyanya sebagai imam diabdikan seluruhnya pada pendidikan kaum muda. Ia membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf dan miskin. Cita-citanya ialah mendidik para kaula muda itu menjadi manusia-manusia yang berguna dan mandiri. Ia berhasil mengumpulkan 1.000 orang pemuda dari keluarga-keluarga miskin. Dengan penuh kesabaran, pengertian dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga mereka menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Dominikus Savio, yang kemudian hari menjadi orang kudus. Keberhasilannya ini terus membakar semangat untuk memperluas karyanya. Untuk itu ia mendirikan sebuah rumah yatim piatu dan asrama. Dengan demikian para pemuda itu dapat tinggal bersama dalam satu rumah untuk belajar dan melatih diri dalam keterampilan-keterampilan yang berguna untuk hidupnya. Untuk pendidikan keterampilan, Bosco merubah dapur di rumah ibunya menjadi sebuah bengkel sepatu dan bengkel kayu. Bengkel inilah merupakan sekolah teknik Katolik yang pertama. Sekolah ini tidak hanya menghindarkan pemuda-pemuda dari kenakalan remaja, tetapi juga menciptakan pemimpin-pemimpin di bidang industri dan teknik. Lebih dari itu,
Cara hidup Bosco sendiri berhasil membentuk kepribadian pemuda-pemuda itu menjadi orang-orang Kristen yang taat beragama bahkan saleh. Pada tahun 1859 atas restu Paus Pius ke-9, tahun 1846 sampai tahun 1878, Bosco mendirikan sebuah tarekat religius untuk para imam dan bruder, yang dinamakan Kongregasi Salesian. Kemudian pada tahun 1872, bersama Santa Maria Mazzarello, Bosco mendirikan Serikat Puteri-Puteri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan kaum puteri. Bosco mendirikan banyak perkumpulan di sekolah. Ia dikenal sebagai perintis penerbitan Katolik dan rajin menulis buku-buku dan pamflet. Ia pun mendirikan banyak gereja dan membantu meredakan pertentangan antara tahta suci dengan para penguasa Eropa. Dalam karyanya yang besar ini, Bosco selalu menampilkan diri sebagai seorang imam yang saleh, penuh disiplin dan rajin berdoa. Ia menjadi seorang bapa pengakuan yang terpercaya di kalangan kaum remaja. Pada saat-saat terakhir hidupnya, ia menyampaikan pesan indah ini, "Katakanlah kepada anak-anakku, aku menanti mereka di surga." Ia meninggal dunia pada tahun 1888 dalam usia 72 tahun. Pada tanggal 2 Juni tahun 1929, Johannes Melchior Bosco dinyatakan sebagai beato dan pada tanggal 1 April tahun 1934 ia digelari santo oleh teman dekatnya Paus Pius ke-11 tahun 1922 sampai tahun 1939. 3. Santo Aidan, uskup dan pengaku iman. Aidan tinggal di sebuah biara di Pulau Iona yang didirikan oleh Santo Columbanus. Biara inilah yang menghasilkan banyak imam misionaris untuk Skotlandia dan Inggris Utara. Aidan terkenal ketika pada tahun 634 ia diutus sebagai misionaris di Kerajaan Umbria Utara atas permintaan Santo Oswaldus, Raja Umbria Utara. Sebelumnya pernah seorang imam berkarya di daerah ini, namun ia kurang berhasil. Kepada Aidan ia mengutarakan alasan kegagalannya. Orang Umbria belum beradab. Kepala batu bahkan masih liar. Sangat sulit kita mempertobatkan mereka. Aidan menjawab, menghadapi orang-orang kafir kita hendaknya terlebih dahulu memberikan kesaksian tentang seluruh iman ajaran Kristen dengan tingkah laku dan tutur kata kita yang sesuai dengan ajaran iman itu. Mungkin Anda terlalu tegas terhadap mereka dan menyajikan ajaran-ajaran iman dengan cara yang sulit dipahami. Seturut nasihat para rasul, seharusnya Anda lebih dahulu menyajikan kepada mereka ajaran-ajaran yang mudah dicerna. Kemudian apabila mereka sudah dikuatkan oleh sabda Allah, barulah ajaran-ajaran yang lebih berat untuk dipahami dan dilaksanakan disajikan kepada mereka. Aidan kemudian diutus ke kerajaan Umbria. Dengan cara hidupnya dan tutur katanya yang lemah lembut, ia bersama Raja Oswaldus berhasil mengkristenkan rakyat Umbria. Ia menjadi gembala yang disenangi karena contoh dan teladan hidup. Ia pun tidak segan-segan menegur para petinggi kerajaan jika tingkah laku mereka tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Kristen. Oswaldus bersama seluruh rakyat sangat senang kepada Aidan. Setelah ditabiskan menjadi uskup, Aidan menetap di Pulau Lindisfarne yang kelak disebut Pulau Suci. Karena biara yang didirikannya di sana menghasilkan banyak imam misionaris yang saleh. Aidan meninggal dunia pada tahun 651 dan hingga kini dihormati sebagai Rasul bangsa Inggris Utara.
sebagaimana Santo Agustinus dari Canterbury untuk Inggris Selatan, Santa Marcella, Santo Yohanes Bosco dan Santo Aidan. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.